Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita mulai penyuluhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karena karya agung-Mu kami dipertemukan di jalur online ini. Terima kasih atas karya agung-Mu, kami para pengurus KMKUPB dan juga para anggota KMKUPB dapat berkumpul dalam jalur online ini. Memang masih hanya beberapa orang atau sedikit yang hadir, tetapi kami yakin pada penyuluhan kami yang pertama bersama dengan pengurus dan anggota KMKUPB ini, kami akan meningkatkan pengetahuan iman kami, kemudian kami mempersiapkan diri kami untuk menjadi pendamping-pendamping kawan-kawan kami, para anggota keluarga mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti, seturut kehendak-Mu. Berkatilah karya agung-Mu ini agar selalu dibimbing oleh kasih Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada materi pertama kegiatan kita ini yang akan menjadi materi kita, yaitu moralitas kaum muda, bagaimana menanamkan tanggung jawab Kristiani. Pada bagian pertama ini, dalam pengantar ini kita akan membahas tentang moralitas kaum muda dalam pengantarnya. Dan sebelum itu saya mengucapkan apresiasi kepada pengurus KMKUPB yang sudah menginisiasi Google Meet ini. Karya penyuluhan kita untuk KMKUPB memang ini sudah saya pikirkan 5 tahun ini, bagaimana cara mengumpulkan yang efektif. Rupanya paling mudah menggunakan sarana teknologi, apalagi setelah COVID, teknologi itu menjadi sesuatu yang menjadi penting, yaitu menggunakan fasilitas-fasilitas online yang bisa menjangkau semua lapisan tanpa terhalang ruang, waktu, dan tempat. Nah, itu yang kita bahas minggu lalu, kita menggunakan Google Meet. Terima kasih untuk pengurus, terutama untuk Pebianus Holland yang sudah mempersiapkan ini. Dalam pertemuan selanjutnya minggu depan kita tetap menggunakan Google Meet ini, karena untuk mengumpulkan banyak orang tidak mudah dalam satu waktu dan dalam tempat yang mungkin terbatas. Dan saya harap ya para pengurus berusaha keras untuk mengontak semua mahasiswa sehingga mereka bisa mendapat materi ini. Baik, kita akan membahas tentang moralitas kaum muda. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada suatu ayat kitab suci yang mendukung tentang pernyataan ini, yaitu kita mengambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 2. Jadi saya ulangi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi itu diambil ya, ayat cantik tuh, Roma 12 ayat 2, Roma 12 2. Nah, itu boleh dicatat supaya untuk menjadi pegangan kita ya. Roma 12 ayat 2. Ya. Kalau kita sebagai pengurus tuh, kita pakai Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Tetapi kalau untuk moralitas ini ada Roma 12 ayat 2. Ya. Jadi yang baru bergabung terima kasih, sudah ada 17 orang ya. Semoga di lain kesempatan bisa menjadi 170 orang. Ya. Ya, tetapi tidak masalah. Ya. Mari kita membahas tentang bagian 1 dari moralitas kaum muda ini. Mengapa penting moralitas kaum muda ini? Kita sekarang mendengar begitu turunnya moralitas. Di Sulawesi Tengah itu terjadi hal yang luar biasa. Seorang anak di bawah umur berusia 15 tahun itu ya dicabuli oleh 11 orang dewasa.
mulai dari oknum polisi, oknum PNS katanya, oknum guru, oknum kepala desa. Aduh, luar biasa ya. Mengapa bisa demikian? Itu akibat moralitas yang rendah dan sangat buruk. Jadi berbicara moralitas itu kita harus melihat bagaimana gerakan untuk meningkatkan moralitas. Pada tahun 2000 ya atau 2001 diadakan pertemuan nasional khusus untuk keuskupan yang ada di Kalimantan ya. Jadi sekarang keuskupan yang ada di Kalimantan itu ada 8 keuskupan. Nah, semuanya diundang di Tirtaria waktu itu. Kita sedang mencari driving forces atau faktor penggerak orang muda Katolik di Kalimantan bagaimana bisa ya menjadi terang dan garam dan menjadi agen-agen cita kasih dimanapun berkarya. Ada 2 faktor penggeraknya, yaitu yang pertama adalah spiritualitas belajar orang muda Katolik itu harus tinggi. Kemudian moralitas orang muda Katolik itu harus tinggi. Nah, bagian dari moralitas ini akhirnya dituangkan dalam suatu tulisan yang luar biasa ya dalam materi ini ya. Dan itu yang penting. Sehingga ya hal itu sangat harus diwujudkan. Kalau kita berbicara tentang moralitas kaum muda, ya kaum muda itu harus kita bagi, ya. Ada memang kaum anak, ada kaum remaja, ada kaum orang muda, ya. Kalau dirumuskan dalam KWI itu, kalau misalnya yang masuk OMK atau dulu zaman kami itu Mudika, muda-mudi Katolik itu, orang muda Katolik itu adalah yang berusia 15 tahun sampai 35 tahun, ya. Belum menikah. Kalau Mudika, maka diganti OMK ya. Lalu bagi Mudika yang sudah kawin itu masuk orang muda Katolik. Nah, begitu juga dengan segmentasi kelompok-kelompok. Ada kelompok SD, kelompok SMP. Nah, SD itu disebut kelompok anak-anak. Ya. Kemudian ada kelompok SMP, kelompok remaja, lalu ada kelompok ya SMA, itu sudah masuk kelompok OMK, ya termasuk mahasiswa. Nah, mahasiswa adalah kelompok muda dewasa karena sudah berusia 18 tahun rata-rata. Ya, agak jarang memang, agak langka mungkin yang di bawah 18 tahun. Pasti ada juga ya. Rata-rata sudah memiliki KTP ya pada semester 1 atau semester 2. Nah, jadi dan pada usia ini yang disebut muda dewasa ini, orang muda itu diajak untuk memahami bagaimana moralitas hidup. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang moralitas kaum muda, kita tidak memaksudkannya sebagai moralitas yang terbatas bagi kaum muda. Jadi moralitas bagi kaum muda itu skopnya luas. Karena kaum muda sekarang, apalagi kalian mahasiswa, adalah kaum muda dewasa yang memiliki perilaku-perilaku hidup yang harus sejalan dengan iman Kristiani. Nah, dengan moralitas kaum muda, kita lebih bermaksud mengemukakan bahwa keputusan moral sejati yang diambil oleh kaum muda seringkali dikacaukan oleh pengaruh masalah-masalah penting yang sedang berkembang dewasa ini sehingga membelenggu secara erat hidup kaum muda. Nah, sekarang contohnya, banyak belenggu-belenggu yang terjadi, ya, terutama kita. Pengurus KMK saja mungkin tidak maksimal yang hadir dari 23 orang, ya. Itu tidak juga bisa ikut rapat. Pasti ada 1, 2, 3 orang yang tidak rapat. Padahal udah diminimalkan. Ya. Kemudian juga anggotanya dari semester 1 sampai semester 8 dan semester atas. Paling lama kuliah sekarang 7 tahun. Ya. Dan bahkan ada syarat lagi supaya akreditasinya cepat. Ya, itu batas paling lama 5 tahun. Nah, ya. Saya tidak tahu PB apakah nanti akan menerapkan 5 tahun paling lama ya. Tetapi di Untan itu akan berlaku 5 tahun itu paling lama kuliah. Mengapa? Karena kita tahu ya, dunia yang berkembang secara pesat ini membutuhkan kecepatan. Bayangkan kalau orang kuliah sampai 7 tahun. Ya. Untuk kuliah strata 1 itu cukup 4 tahun lah. 8 semester. Oke lah, ditambah dengan mengulang 1 tahun atau 2 semester 5 tahun. Ya, orang untuk strata 2 itu paling lama saja 4 tahun. Ya kan? Itu paling lama, ya.
Ketika saya S2 di ilmu politik itu, kalau sudah 4 tahun tuh dianggap DO. Ya. Walaupun sudah ya selesai mata kuliah. Nah, berarti S2 saja 2 tahun. Bayangkan kalau kalian 7 tahun. Orang sudah bekerja, orang sudah selesai S2, kalian baru selesai S1. Lambat kan? Bahkan ada yang belasan tahun tidak selesai-selesai. Nah, orang sudah ya bisa produktif. Kita masih ya ibaratnya tidak produktif. Maka beberapa kali saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan mahasiswa, kalau kita mau minat kuliah, kita kuliah murni, jangan sambil kerja. Kalau kita kerja sambil kuliah pasti selesai. Tapi kalau kita kuliah sambil kerja, pasti kita itu ada masalah di kuliah kita, ya kan? Lalu kita sambil kerja. Contohnya kalau misalnya kita kerja di warkop lah ya, sedangkan kita harus buat ya, kita harus buat tugas dan sebagainya. Ya akibatnya kita akan terlambat. Tetapi kalau orang yang bekerja lalu kuliah, dia akan tepat waktu karena dia tahu waktunya kuliah itu dia pilih pasti malam kalau dia kerja pagi. Ya, kalau misalnya dia kerja pagi, siang, sore, malam dia kuliah di UT. Ya kan? Tapi kalau yang kita ini, yang reguler ini, kita mau sambil kerja pasti tidak maksimal hasilnya. Ya kan? Nilai di kampus juga minim, akhirnya nilai gaji kita juga di tempat kerja juga menjadi minim. Jadi pilih salah satu. Tetapi kalau kita kuliah, ya murni kuliah, kita selesaikan target waktu dan kita sudah tahu orang tua atau ada keluarga yang membantu kita ya sudah menargetkan itu atau beasiswa itu ya sudah diberikan kepada kita sesuai waktunya. Nah, itu menyangkut yang namanya bagaimana memahami aspek moralitas pribadi ya, karena moralitas itu jadi kalau kita punya skill, kalau moral kita turun rendah, kita sulit memenangkan pertandingan. Misalnya kalau kita dalam pertandingan itu ya, kalau moral itu sudah turun, ya, kita akan sulit untuk bisa menjadi pemenang. Ya. Moralnya tinggi tapi spiritnya juga rendah. Spirit itu kan untuk latihan, untuk mengerjakan tugas, untuk datang ke kampus, untuk semangat ikut organisasi KMK ini, ya. Pasti juga akan berdampak. Jadi spiritualitas dan moralitas itu dia sangat berhubungan. Maka kita membahas pada pertemuan pertama ini moralitas. Ya. Jadi kekacauan itu sering terjadi karena masalah-masalah penting yang sedang berkembang dewasa ini. Sehingga membelenggu secara erat hidup kaum muda. Pendamping dewasa yang melayani kaum muda perlu memusatkan perhatian pada bagaimana kaum muda membentuk pertumbuhannya sendiri. Nah ini, pendamping dewasa. Nah, pendamping kawan-kawan kita di kampus adalah kita, pengurus KMK, UPB. Kita ini adalah pendamping-pendamping yang mempersiapkan program-program yang akan ya membina diri kita dan juga kawan-kawan kita, adik-adik kita. Orkabina misalnya, Ziarah misalnya, ya kan? Natal Okumene misalnya, Pasca, ya, atau Baksos, semuanya itu adalah proses pendampingan, ya, orang muda agar menjadi pribadi yang punya spirit dan moral tinggi, terutama moral. Jadi kalau pengurus KMK itu tidak memiliki moral yang baik, ya, akibatnya akan kacau balau. Ya mohon maaf, ya. Saya baru tahu ketika saya bekerja, saya bertanya kepada kawan saya, mengapa dia tidak gabung dengan OMK, dengan KMK ya, kebetulan waktu itu di Untan. Dia bilang aktivis-aktivisnya itu ya, dia sudah dilarang oleh orang tuanya, jangan masuk OMK. Tuh lihat mabuk-mabuk saja. Ya kan? Jangan masuk KMK tuh, ya, banyak pemabuk di situ. Ini kan masalah. Stigmanisasi yang terjadi, nah ini yang harus menjadi fokus perhatian pengurus KMK di depan. Ya. Dan itu berdampak sehingga waktu dia kerja ya orang tuanya katakan, bapaknya katakan jangan gabung di situ. Dan akibatnya ya sulit. Ya. Ketika di dunia kerja ya mungkin dia menjadi ego sektoral ya.
Tetapi kita yang menjadi pengurus-pengurus KMK ini ya harus ya membuat standar moralitas yang baik, moralitas yang baik. Maka menjadi pengurus KMK bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi itu adalah anugerah, karunia, rahmat ilahi yang harus kita imani. Mengapa? Karena kita adalah gereja. Ya, KMK UPB itu ya, itu adalah gereja Katolik yang ada di kampus UPB. Berkembang dari sejarahnya dari 95 ya, sudah di SK-kan dan 27 tahun. Usianya luar biasa. Nah, itu menjadi suatu perkembangan gereja. Ya, gereja-gereja muda atau maksudnya gereja orang muda, gereja mahasiswa yang ada di kampus ya, UPB. Karena kita adalah orang yang dibaptis menjadi Katolik dan kita mempunyai ya amanat agung dari Yesus menjadi imam, nabi dan raja. Dan ada 5 pilar gereja atau 5 tugas gereja yang kita harus laksanakan. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah ya liturgia, pengudusan. Kedua kerikma, pewartaan. Ketiga koinonia, persekutuan. Keempat ya diakonia, pelayanan. Kelima martiria, kesaksian iman. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para orang muda, para pengurus KMK dan para anggota KMK yang terkasih, jadi harus dipahami walaupun kita muda, kita adalah pendamping mereka. Ya. Kita harus memberikan atau memusatkan. Jadi sebagai pendamping yang melayani kaum muda perlu memusatkan perhatian pada bagaimana kaum muda membentuk pertumbuhannya sendiri. Ya, dan membentuk kepekaan evaluatif tentang apa yang seharusnya mereka perbuat dalam konteks panggilan Yesus. Mari ikutlah aku. Jadi kita ini sebagai pengikut Yesus, kita adalah murid-murid Kristus dan kita diamanatkan oleh Yesus Kristus ya untuk ya ikut karya agung kehendak Allah, ikut panggilan Yesus. Mari ikutlah aku. Jadi kalau ada materi retret atau rekoleksi untuk orang muda itu, who am I? Siapakah aku ini? Sebenarnya itu maksudnya adalah siapakah Yesus ini? Mari ya, mari ikutlah aku, itu kata Yesus. Jadi pengurus KMK UPB itu adalah perwakilan Kristus di dunia kampus UPB ya, untuk mendampingi orang muda itu. Maka amanat agung yang suci ini kalian dilantik oleh ya petugas dari gereja. Ya. Semisal sebenarnya pastor. Ya. Jadi ada umat yang berjabatan itu pastor atau minimal prater. Ya, dikukuhkan. Mengapa? Ya karena kalian adalah orang-orang yang diutus untuk melayani. Nah, kita kembali ke moralitas tadi itu. Saya ingin mengajak itu ada standar moralitas yang memang harus menjadi sesuatu ya. Kata relevan, masih relevankah keperjakaan dan keperawanan pada zaman sekarang? Itu kan menjadi persoalan standar moralitas. Tetapi gereja Katolik memandang keperjakaan dan keperawanan itu sebagai standar moralitas yang tinggi. Itu yang diwujudkan. Memandang keperawanan dan keperjakaan itu sebagai sesuatu anugerah Allah yang hanya bisa dipergunakan ya dengan cinta yang melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Nah, sebagai pengurus KMK ya kan, standar moralitas tinggi itulah yang harus menjadi acuan, patokan. Maka mungkin harus dibuat polling untuk semua mahasiswa KMK UPB yang beragama Katolik, mahasiswa Katoliknya. Walaupun mungkin ada protes, tetapi protes itu adalah sesuatu yang harusnya tidak masuk akal. Jawab saja misalnya. Polling itu kan dari misalnya beberapa ratus mahasiswa. Apakah urgent menanyakan itu? Di salah satu sekolah di Amerika ya, didatalah ya. Jadi orang pikir Amerika yang begitu bebas itu, keperjakaan dan keperawanan itu ya, itu sudah sangat jauh. Tidak. Dari satu sekolah itu ya. Jadi ditanya lah itu. Orang terkejut. Ya. Angka keperjakaan dan keperawanan itu
Itu padahal SMA ya. Kita lihat filmnya bebas kan, tetapi di SMA itu ya, keperjakaan dan keperawanan itu sampai mencapai 85%. Yang lain itu tidak menjawab. Ya, kata tidak menjawab karena memang ada kebebasan. Nah, di kita tidak tahu tuh. Ya, karena standar moral yang ditetapkan ya dalam 10 perintah Allah itu kan sudah jelas. Ya. Jangan berzina perintah ke-6 dan jangan ingin berbuat cabul ya, perintah ke-9. Jadi dari 10 perintah Allah itu sebenarnya kalau dalam perjanjian lama ya, kita pahami kalau kita tidak berbakti kepada Allah, berhala saja, memuja berhala, itu kita sudah berzina. Ya, kata zina dalam perjanjian lama itu skopnya luas. Nah, jadi kalau kita tidak mengimani ya Yahweh, Elohim, Adonai, Tuhan Allah, itu udah berzina. Ya. Nah, sebagai orang Kristiani, kita harus memahami konteks moral itu. Sebagai pengurus KMK, jadi bukan menjadi pengurus KMK itu kita main-main. Kita 10 bulan di Amanat Agung untuk mengurus orang. Mengurus orang beriman di kampus. Ya. Makanya kita membuat program yang sebenarnya wajib diikuti oleh mahasiswa. Karena ini untuk ya, wajib iman ini kan sesuatu yang memang sudah sesuai dengan amanat agung. Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita ya harus menjadi saksi-saksi iman yang hidup. Membantu orang muda itu untuk tumbuh berkembang ya, mencintai Tuhan Yesus. Mari ikutlah aku. Nah, kita melihat ya, menurut psikolog Ervin Staub ya, seorang psikolog, moralitas adalah serangkaian aturan, kebiasaan atau prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama, suatu perilaku yang mencerminkan keluhuran manusia. Nah, jadi saya ulangi, moralitas adalah serangkaian aturan, kebiasaan atau prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama, suatu perilaku yang mencerminkan keluhuran manusia. Jadi sudah wajar dan sepantasnya kita mengatur mahasiswa baru untuk ikut kegiatan di KMK UPB. Ya, jadi jangan ragu. Saya lihat pengurus KMK ini kok suam-suam kuku, takut. Ya kan? Dilarang aspek kekerasan, tidak. Kita itu harus mengatur ya, para mahasiswa Katolik yang baru masuk di UPB itu untuk teratur. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kedisiplinan. Ya. Maka sebenarnya ya, kita harus kumpulkan dulu, data dulu. Ya. Yang kita inginkan keteraturan, itu tadi. Ya, serangkaian aturan. Ya, semester 1, semester 2 wajib ikut pembinaan ya. Sebenarnya dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin mentang-mentang sudah senior, wah. Biasanya yang suka ngatur-ngatur nih nanti nih kalau dia jadi pengurus, waktu semester 1, 2 itu bengal, biasanya jarang, pemalas. Ketika dia jadi punya kuasa, ini kesempatan saya ini kan. Biasanya yang dipilih ini kan agak bengal-bengal dulu semester 1, semester 2-nya. Ya. Jadi ketika dia jadi pengurus, ya kan, bahkan jadi pengurus itu sebenarnya menghukum orang yang bengal ini katanya. Ya. Nah, itu salah sebenarnya. Kalau kita memilih orang yang salah, akibatnya salah lah nanti, sesatlah dia. Betul ya? Masa kita memilih misalnya pengurus KMK-nya salah, ketua KMK-nya salah. Karena satu kampung, satu daerah, karena dia pandai ngomong, sering jamin makan, sering mabuk bersama, pilih dia aja. Oh, ini salah sebenarnya. Nah, kalian ini menjadi pemimpin di kampus kalian itu tujuannya adalah membuat keteraturan, bukan membuat ketidakteraturan. Ya. Maka itu penting, ya. Jangan sampai kita membuat suatu peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Ya kan? Nggak apa-apa di sekretariat KMK boleh cium-ciuman, seks bebas. Wah, ini kacau nih ketua ini.
ya kan? KMK, kawan makan kawan, ya kan? Lagunya bagus, kami tak makan kawan sendiri, ya kan? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kami tak makan kawan sendiri. Nah, gimana tuh? Itu standar moral yang kalian buat dalam lagunya, kan? Betul ya lagunya? Kalau salah nanti diprotes pula. Karena saya udah beberapa tahun mendampingi ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu serangkaian kebiasaan atau prinsip. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Kalau mereka tidak ikut pembinaan, itu dicari ngapa? Alasannya apa dek? Tidak ikut? Tidak punya paket kah? Ya kan? Kesini ke warkop ikut abang nih. Tapi jangan lalu ditipu kan begitu. Lalu hanya untuk diajak pacaran, nah itu lain lagi ceritanya. Apalagi pakai Google Meet ini kan. Kita enak sebenarnya, teknologi itu membantu. Ini kok aneh misalnya. Waktu ya 1 jam, saya cari waktu yang luang lah, jam. Kita ini kan jarang lah. Agak jarang lah mahasiswa. Saya sudah katakan kalau mahasiswa itu tidur itu jam 4, bangun jam 5 gitu. Ya kan? Apalagi waktu UAS kan, harus tugas belum selesai. Ya kan? Minimal tidur 1 jam udah lumayan lah. Tapi bukan karena main game kan. Kalau main game pasti sulit selesai. Ya kalau jadi atlet e-sport atau ya silakan lah. E-sport namanya. Tapi ingat kuliah kan begitu. Jadi kebiasaan atau prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama. Jadi ketika dia menjadi mahasiswa di UPB, terutama yang beriman Katolik, beragama Katolik, dia harus ikut kegiatan KMK UPB. Jadi jangan ada lagi, makanya kalian diberikan dosen pembina sekarang, udah enak. Jangan ada lagi, misalnya kalian tidak konsultasi dengan dosen pembina, dengan bagian rektor, pembantu rektor yang mengurusi kemahasiswaan kan. Sekarang UPB udah nyaman ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu wajib ikut. Ya. Makanya guna pengurus itu mencek mereka tinggal di mana, ya kan? Kalau misalnya tinggalnya terlalu jauh, masa tinggalnya misalnya sana di Pinyu, kuliah di UPB, PP. Kacau lah. Suruh ngekos gitu. Banyak kos di itu ya. Berikutnya adalah suatu perilaku yang mencerminkan keluhuran manusia. Keluhuran. Luhur. Ya, berbudi. Itu tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Nah itu. Jadi sudah sepatas dan selayaknya pengurus KMK mengingatkan orang untuk ya hadir setiap minggu di gereja, ya kan, mengikuti ibadat-ibadat rutin dan sebagainya. Jadi jangan jemu ya, tidak boleh malas mengingatkan orang untuk berdoa, ya kan. Berdoa itu kan dimulai karena kebiasaan tadi. Dengan demikian, moralitas terdiri dari penerimaan atas lingkup yang terpilah-pilah dari perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh mereka yang percaya dan terbukti diterima dalam interaksi sosial maupun hubungan antar pribadi. Nah, jadi seperti itu ya. Dalam setiap budaya, perilaku tersebut tidak diragukan lagi mempunyai pola tertentu. Ruang lingkup perilaku ini seringkali mencerminkan aneka macam dari masyarakat tertentu, ya. Bagaimanapun juga di suatu pihak ada perilaku tertentu yang dianjurkan, dan di lain pihak ada perilaku yang dilarang, cenderung untuk tidak diterima baik oleh individu maupun masyarakat. Jadi moralitas itu tidak bisa dipaksakan dilihat dari pakaian. Jadi mohon maaf, misalnya kalau kita berada di suatu suku yang mohon maaf tidak menggunakan bra, jadi payudaranya nampak, apakah dia tidak bermoral? Jangan dulu, itu salah Anda mengatakan dia tidak bermoral. Jadi tidak bisa dilihat dari perilaku pakaiannya, ya. Jadi kalau orang di pantai hanya menggunakan sempak atau menggunakan bikini, bukan tidak bermoral, memang sudah seperti itu. Jadi moralitas itu harus disesuaikan dengan kondisi, situasi. Kalau kamu ke kampus, ada kawanmu lalu ya kan hanya pakai rok saja, itu kan jadi tontonan. Apakah dia tidak bermoral? Nanti dulu. Bisa jadi dia lupa ingatan atau stres atau apa, atau sakit. Atau ya macam-macam kan?
Nah, jadi moralitas itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam dan mengatur perilaku-perilaku. Ya. Jadi moralitas tidak ditentukan oleh pakaian. Moralitas juga tidak ditentukan oleh penampilan. Apakah orang bertato itu jahat? Seperti stigmanisasi. Ya kan? Apakah orang yang menggunakan anting? Seperti orang Dayak tuh antingnya tuh ya. Makanya saya katakan kalau mau pakai anting jangan alang-alang, jangan hanya sebelah saja ditusuk di situ. Ya kalau mau mencontoh perilaku nenek moyang, 2 anting itu panjang di bawah gitu. Nah, itu baru jempolan namanya. Melestarikan budaya. Ini antingnya sebelah, dilubangi besar-besar pakai ya nampak. Kita dari dulu sudah nenek moyang kita ya. Kalau kita lihat orang Iban tuh mau berapa kilo beratnya kiri kanan. Maka saya katakan kalau mau mengikuti tradisi nenek moyang jangan alang-alang, benar-benar pakai anting tuh. Ya kan? Jadi sekilo tembaga di kiri, sekilo tembaga di kanan kan, datang ke kampus. Jadi orang tahu oh dia orang Dayak gitu. Wajar karena ada telinga panjang. Ya enggak? Ini make ya dibulatkan masuk di sini satu ya, keren sih. Udah terlambat dah, ya. Artis-artis itu terlambat. Orang Dayak itu sekilo kiri, sekilo kanan. Makin kaya, makin berat dia punya ya. Makin panjang tuh makin bagus ya. Ya kan? Mengapa budaya itu tidak lestari? Ya karena kita yang tidak melestarikan. Kita malah budaya ikut-ikutan. Betul kan? Jadi kita jangan malu dengan budaya kita. Ngapa enggak dilestarikan? Misalnya Holland habis tamat langsung dia dipanjangkan kan? Ya kan? Telinganya dipanjangkan, jangan hanya rambut, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi perilaku-perilaku itu ya menjadi penting. Nah, selanjutnya ya. Bagaimanapun juga di satu pihak ada perilaku tertentu yang dianjurkan dan di lain pihak ada perilaku yang dilarang. Cenderung untuk tidak diterima baik oleh individu maupun masyarakat. Sebagai contoh dalam ajaran moral Katolik, apa yang seharusnya diperbuat oleh seseorang secara tradisional disebut sebagai moralitas objektif, objective morality, atau pendekatan hukum kodrat. Dalam kerangka ini, melalui pengalaman refleksi manusia, baik individu maupun masyarakat, menyadari adanya perilaku ya, tertentu yang bisa memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat. Secara mendasar manusia sampai pada posisi moral melalui 1 atau 2 cara. Nah, pertama, orang bisa menyesuaikan diri dengan hukum eksternal atau aturan-aturan kelompok tempat ia menjadi anggotanya. Tipe moralitas seperti ini disebut moralitas kelompok karena patokan perilaku seseorang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Itu berarti kepercayaan seseorang akan kebenaran tergantung dari interpretasi kelompok tentang apa itu kebenaran. Di pihak lain, seseorang bisa menginternalisasi moralitas yang bersifat pribadi. Dalam hal itu, seseorang tidak sekedar mengambil atau menyesuaikan diri pada hukum atau aturan kelompok, meski sudah pasti bahwa individu harus belajar dari kelompok. Nah, jelas. Individu harus belajar dari kelompok. Jadi ada kelompok, ada gereja di situ, ada komunitas orang beriman di situ, KMK UPB namanya. Ya. Ini yang terjungkal nih kadang saya lihat sekarang sudah stabil 18. Tadi ada 20, ya kan? Tadi 15 ya. Jadi dari total ratusan orang anggota KMK UPB yang ada 18. Nah, itu tadi saya katakan. Jadi kalau tidak ada suatu individu yang belajar dari kelompok, ya kacau nanti. Yang sebenarnya terjadi adalah melalui proses ya, interaksi memberi menerima yang kompleks. Seseorang akan menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat atau kelompoknya melalui refleksi dan evaluasi personal. Seseorang mengembangkan moralitas pribadi yang pada taraf tertentu selaras dengan moralitas kelompok. Nah, jadi kita sebagai pengurus KMK UPB dan juga anggota KMK UPB itu harus selaras dengan kelompok kita. Ya kan? Harus selaras ya.
Nah, kalau tidak selaras ya agak repot. Ya. Mengapa? Kalau ya diwajibkan Orkabina untuk semua mahasiswa baru, ya. Bagaimana cara menginternalisasinya? Ya, pengurus KMK harus melibatkan banyak stakeholder di situ. Senior-senior, alumni-alumni, ya, kemudian juga ya melibatkan dosen pembina, melibatkan pihak kampus dan sebagainya, memberikan nilai internalisasi, ya kan? Ya, untuk memaksimalkan keikutsertaannya. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2018 ya dan 19 itu saya lihat bisa dioptimalkan untuk yang hadir, ya. Mengapa? Karena ada yang disebut dengan internalisasi yang terus-menerus. Jadi menjadi pengurus KMK UPB itu menjadi mudah kalau kita mau menginternalisasi diri kita dan menginternalisasi anggota-anggota kita seturut ya prinsip-prinsip moralitas iman gereja Katolik dan seturut kehendak Allah. Itu yang paling utama. Bila masing-masing dari kita tak bisa diragukan lagi bahwa proses internalisasi prinsip-prinsip moral adalah hubungan timbal balik yang kompleks dari penerimaan dan penolakan norma kelompok yang akhirnya menghasilkan apa yang disebut moralitas pribadi. Jadi begini, kalau dari semester 1, semester 2 itu tidak diinternalisasi oleh KMK UPB untuk nilai internal kekatolikan, 100% Katolik, 100% Indonesia, ya akibatnya seperti ini, sulit untuk ya memberikan pendampingan kepada mahasiswa baru, terutama pada zaman era generasi ya tahun 2020, 2021, 2022 ya. Karena mereka adalah generasi COVID di mana mereka menggunakan sistem internalisasi media ya untuk memaksimalkan media pembelajarannya. Ya, makanya kalian sudah terbiasa menggunakan ini kan. Akhir-akhir ini ada banyak kaum dewasa Katolik yang telah mengembangkan moralitas yang berpusat pada kelompok, tetapi tetap didasarkan pada penghayatan keagamannya sendiri. Selain merefleksikan nilai-nilai personalnya sendiri dan mempertimbangkan berbagai pilihan moral yang mendukung pertumbuhan, banyak kaum dewasa Katolik juga menerima pendekatan moralitas kelompok atau moralitas eksternal. Nah, jadi kegiatan misalnya Jamnas yang akan diadakan di Nyarungkop itu adalah internalisasi dari pihak dalam gereja tetapi dari pihak eksternal luar ya, artinya luar kampus. Ya, tetapi memang itu harus menjadi nilai internalisasi yang harus diikuti. Karena tidak mudah untuk menginternalisasi kelompok itu kalau tidak dibiasakan. Tadi perilaku-perilaku itu. Ada aturan, ada kebiasaan-kebiasaan. Ada habit ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ya, akhir-akhir ini ada banyak kaum dewasa Katolik yang telah mengembangkan moralitas yang berpusat pada kelompok, tetapi tetap didasarkan pada penghayatan keagamaan yang sendiri. Selain merefleksikan nilai-nilai personalnya sendiri dan mempertimbangkan berbagai pilihan moral yang mendukung pertumbuhan, banyak kaum dewasa Katolik juga menerima pendekatan moralitas kelompok atau moralitas eksternal. Ini berarti bahwa mereka menggabungkan diri hampir secara eksklusif pada otoritas sebagai norma baku dalam pembentukan keputusan moralnya. Pada contoh-contoh seperti itu yang memperlihatkan bahwa orang Katolik mengikatkan diri pada kelompoknya. Jelas, ya. Di kampus UPB itu bagi orang Katolik itu ada keluarga mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti. Santo pelindungnya adalah Fransiskus Assisi. Ya. Nah, dalam hal ini gereja menentukan apa itu perilaku moral memang sudah pada tempatnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian, ya, hampir pasti gereja akan menentukan dan melaksanakan fungsi integral dalam pengambilan keputusan moral Katolik. Bimbingan gereja adalah hal yang harus didengarkan oleh kaum dewasa Katolik kalau mereka akan mengambil keputusan moral pribadi. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman Katolik itu harus menjadi landasan moral kita supaya landasan moral kita itu menjadi tinggi. Maka pendampingan seperti ini harus diikuti oleh para pengurus KMK dan juga para anggota KMK supaya internalisasi itu menjadi ya vital bagi
ya proses yang namanya kaderisasi ke depan. Karena 27 tahun KMK UPB ini akibat karena ya doa, pelayanan, usaha, bahkan puasa ya dari Spitas Akademika UPB ya, dari mulai senior ya menggagas ini, dan juga dukungan dari gereja Katolik supaya ya pengambilan keputusan moral pribadi itu menjadi berdasarkan atas ya iman Katolik. Nah, yang menjadi problem adalah apakah kesediaan mendengarkan seperti itu memang memunculkan pengujian yang hati-hati dan jujur terhadap nilai-nilai personal. Nah, mau mendengarkan ini nih, nah sekarang sudah bergabung 22 orang ya. Apakah mau tidak mendengarkan orang atau mendengarkan KMK UPB untuk bersuara? Padahal nilai personal inilah yang secara nyata merupakan dasar bagi pembuatan keputusan moral yang asli maupun dasar bagi pertumbuhan moral. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini ya terima kasih misalnya Pebianus Holland ya sudah mampu untuk mensondingkan ini, menyuarakan ini. Dan sudah bergabung 23 orang ya, puji Tuhan kan. Artinya perkembangan suara moral itu didukung. Nah, untuk itu bagaimana KMK UPB merumuskan itu? Nah, masih ada waktu 18 menit untuk kita diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, sudah 24 orang bergabung. Gimana Pak Bianus Holland? Bisa mendengarkan suara saya? Halo? Halo, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Jelas ya? Nah, mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudari yang terkasih atau dari Holland. Bagaimana menginternalisasi KMK UPB ini biar berdaya guna dan berdaya saing? Masih ada waktu, ya kita kan durasinya 1 jam. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari yang lain, M. Sule ini. PM Marcel, wah panjang namanya ya. Lalu ada Hindra Sergio, Ana Bilta Besti ya. Nah Besti udah bergabung nih. Pulang kampung nggak? Gabriel Cristiano Ipan, Felix Telemajo, Petrus Aldi. Nah siapa lagi yang bergabung nih? Bisa mendengarkan saya ya? Memang gambarnya nggak dibuka kayaknya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini mengenai nilai-nilai moralitas? Ya. Gimana? Holland, ada yang mau bertanya? Halo? Halo Holland? Halo, Pak. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum sih, Pak. Oh belum. Ya kalau ada yang mau bertanya boleh langsung membuka mic-nya. Nah, jadi kita ingatkan kembali nilai-nilai moral Kristiani yang menjadi landasan kita. Ya, ada 10 perintah Allah. Ya kan? Dalam 10 perintah Allah itu kan 10 perintah Allah. Siapa yang bersabda? Tuhan bersabda. Jadi ada di atas itu Tuhan bersabda, "Akulah Allah Tuhanmu." 1. Nah, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, apalah nih pengurus KMK nih atau anggota KMK? Hafal enggak? Ya, dihafal ya. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Yang ketiga, ya, kuduskanlah hari Tuhan. Keempat, hormatilah ibu bapamu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berzina atau jangan berbuat cabul. Ya kan? Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ya kan? Kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Kesepuluh, jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil. Nah, 10 perintah Allah itu adalah moralitas Kristiani atau moralitas Katolik yang harus menjadi landasan kita untuk menjadi pribadi yang baik dan benar. Ya, sesuai dengan acuan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 2 tadi. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Ya, hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan hanya cerdik seperti ular, tidak tulus seperti merpati. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akal budi. Jadi kalian mencintai Tuhan. Untuk apa sih kalian kuliah di kampus UPB ini? Ya untuk mencintai Tuhan Allah.
Seperti moralitas, apakah mencontek itu ya tidak bermoral? Ya jelas, menurunkan moral. Spiritualitasnya tinggi itu kuliah tetapi kok nyontek gitu. Nah, moralitas itu kan dia itu adalah perilaku-perilaku pribadi. Ya, contoh misalnya, untuk membiasakan tidak mencontek. Itu kan sulit. Kalau di kelas itu semuanya mencontek. Tetapi bisa kalau sudah ada ditanamkan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi dan moralitas yang tinggi. Ya, karena moralitas yang tinggi itu maka orang tidak mencontek. Dia akan berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapat nilai A. Ya. Beda kebanggaan kita mendapat nilai C dengan usaha sendiri, tidak mencontek, dengan nilai A. Ya memang sih, ya sepertinya dunia itu ya menawarkan sesuatu kebanggaan yang luar biasa kalau kita dapat nilai A. Bayangkan kalau IPK kita misalnya 4, ya kan? Tetapi dari hasil yang kita cari itu adalah dari sesuatu yang moralnya rendah, mencontek. Nah, ini terjadi di mana-mana dan akibatnya itu membuat nilai kita menjadi turun. Nilai moralnya, nilai kita tinggi tapi nilai moralnya rendah. Ada nilai dunia itu rendah tetapi nilai moralnya tinggi. Nah, itu harus dipahami. Lalu ada 5 perintah gereja. Yang pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Rayakanlah. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ya, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Nah, itu nilai moral sebenarnya yang diberikan gereja kepada kita. Keenam, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, contoh misalnya, seseorang yang sudah berpacaran lalu melampaui batas, melanggar moral misalnya, sudah melakukan perzinahan, lalu dia ingin melepaskan diri dari kuasa perzinahan, dia memutuskan pacarnya, baik cowok atau cewek, ya. Apakah dia bisa melepaskan dosanya seperti itu? Bertobat iya, tapi penghapusan dosanya belum ada. Maka dia harus menerima sakramen tobat dan sarana itu hanya ada di gereja Katolik. Ya. Maka akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali itu adalah suatu perintah gereja. Siapa yang mendirikan gereja? Yesus Kristus atas dasar para rasul. Maka 5 perintah gereja itu adalah 5 perintah Kristus. Kemudian sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Artinya, ya, sakramen Ekaristi itu adalah tanda cinta kasih Tuhan yang harus diterima dan disambut. Jadi kalau kita mengikuti ya misa itu kan ada perutusan. Misa telah selesai, pulanglah dengan damai dan wartakanlah ya firman dan sabda Tuhan itu. Syukur kepada Allah, kita bersyukur. Jadi misa itu adalah kekuatan rohani kita karena tubuh dan darah Kristus yang memberikan kita kekuatan. Kita harus kuat menjadi pengurus KMK, menjadi anggota KMK. Kita harus bertahan sampai akhir. Ya, bukan yang berteriak Tuhan Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi pengurus KMK, UPB, anggota KMK, UPB, kita harus pro ecclesia ad patria, 100% Katolik, 100% Indonesia. 100% KMK UPB, 100% Katolik, 100% Indonesia. Pada hari lahir Pancasila 1 Juni ini kan, kita memperingati itu. Dan ini luar biasa sekali dikaitkan dengan kehidupan moral kita. Maka kegiatan moral itu, moralitas Kristiani itu tidak mungkin ya. Orang beriman itu pastilah dia berdoa dan dia pasti ke gereja. Karena iman itu harus dipelihara. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya kan? Mengapa? Iman itu adalah anugerah dari Kristus. Ketika kita tahu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, maka buku moral Kristiani itu atau buku moral untuk kita adalah kitab suci, Holy Bible. Nah, sama seperti kemarin pembekalan waktu dengan pengurus itu kan. Ya, mulai sudah dihafal ya tata urutannya supaya agak keren sedikit ya. Nah, coba bagaimana Roland?
Sudah hafal enggak tuh? Ya, tata urutannya itu. Ini pengurus ketua KMK-nya dites dulu. Masih masih belum Pak, yang udah jangan Pak. Masih belum ya? Masih belum dihafal ya? Ya. Itu harus belajar tuh. Saya ada Mudah kan? yang mau saya tanyakan. Silakan. Masih ada waktu sekitar 9 menit. Silakan. Olan. Ya. Ini kan ya, benar yang kita bahas tadi dan yang kita lihat sekarang juga, memang moral khususnya mahasiswa Katolik ini lah udah mulai terkikis kan. Turun, bukan terkikis, turun. 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 Yang mau saya tanyakan, Ya. untuk kami para pengurus, apa sih yang bisa kami lakukan, pola seperti apa yang bisa kami lakukan biar meningkatkan moral-moral anggota-anggota kami lain. Ya, udah ya, pertanyaannya itu. Biar bisa menjadi catatan kami juga bagaimana harus kami lakukan ke depannya. Ya, meningkatkan moral ya. Baik, terima kasih pertanyaan ini, luar biasa pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa meningkatkan moral kita sebagai pengurus KMK UPB, sedangkan kita tahu bahwa kita harus meningkatkan moral terus-menerus, ya kan? Nah, yang pertama adalah doa dan firman. Itu tidak bisa kita tawar-tawar ya, Olan ya, dan pengurus KMK yang lain, dan juga anggota KMK yang lainnya. Jadi doa dan firman itu adalah suatu rangkaian yang harus kita lakukan. Maka disebut dengan duit. D-nya adalah doa dan firman. Ya, baik doa pribadi, doa kelompok, dan yang paling utama adalah doa ya di rumah Bapa, yaitu doa di gereja, misa. Ya. Jadi doa dan firman itu karunia ilahi itu. Ya. Jadi doa dan firman itu satu rangkaian. Makanya dalam misa di gereja Katolik itu ada ibadat sabda dan ibadat ekaristi. Itu satu rangkaian. Karena itu adalah karunia ilahi. Jadi doa dan firman itu menjadi satu rangkaian dan itulah yang kita harus lakukan. Ya. Memang kita harus membentuk diri terus-menerus. Ya, seperti saya supaya moral saya tidak turun, ya kan? Apa yang saya lakukan? Ikut misa harian. Walaupun ada sesekali karena ya, saya tidak hadir misa harian. Tetapi saya mengusahakan untuk misa harian setiap hari itu ikut. Ya, menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari. Dan yang paling utama adalah setiap minggu kita harus ke gereja menerima tubuh dan darah Kristus, karena tubuh dan darah Kristus itu memelihara moral kita. Ya, ini berbicara tentang moral ya. Pasti hubungannya dengan iman. Ya, kalau kita rajin ke gereja tetapi kita melanggar 10 perintah Allah, kita adalah penipu, pembohong misalnya. Kita rajin ke gereja tetapi kita penjudi, pemburit, ya kan? Kemudian pezina, pendusta, perampok, pencuri, penyontek, ya kan? Lalu melakukan tindakan kriminal, ya kan? Kecanduan obat-obat terlarang. Nah, itu kacau namanya. Itu adalah penipu, pendusta. Berikutnya adalah usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Nah, usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ini doa dan firmannya udah bagus, tapi usahanya untuk mendapat nilai A itu mencontek. Ya susah lah. Ya. Usahanya tidak baik, tidak benar. Usahanya tidak baik, tidak benar. Di kampus, wah, menjadi pengurus KMK UPB, tetapi di waktu UAS, UTS nyontek. Ya, kita bagaimana mengupayakan itu? Ya belajar dengan sungguh lah, spiritualitasnya tinggi. Nah, supaya moral itu terjadi. Ya. Memang itu tidak bisa langsung diterima. Itu proses. 27 tahun KMK UPB itu kan luar biasa. Proses kaderisasinya luar biasa. Mungkin ada mengalami masalah lah pada periode yang ke-20 berapa? Ke-24, ke-25, ke-26 ada Covid. Ya. Nah, itu. Kemudian usaha dan pelayanan yang baik dan benar.
Kalau kita melayani terus-menerus, ya, artinya pelayanan itu berdasarkan atas ajaran, ya, ajaran gereja Katolik yang sungguh, ya, ajaran gereja Katolik yang sungguh itu merupakan suatu cerminan yang bagus. Ya. Jadi usaha dan pelayanan yang baik dan benar itu bukanlah sesuatu yang kita gampangkan. Diundang rapat tidak datang. Ya bagaimana pelayanan itu, kan kebenaran itu kan dimulai dari kedisiplinan sebenarnya. Jam 4 ngaret, jam 5. Nah, pengurus KMK-nya kan begitu. Alasan kuliah. Ya memang kalau misalnya kita jadi pengurus KMK kan pasti kuliah, kan begitu. Tak mungkin kita jadi pengurus KMK itu tak kuliah, ya. Gimana Olan kan? Pengurus KMK harus kuliah kan? Kalau yang tak kuliah kan DO berarti. Ya kan? Kalau udah semester atas kan agak sulit menjadi pengurus KMK. Ya kan? Jadi seperti itu. Selanjutnya, ya, I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi iman dan takwa itu penting. Kita baca dalam kitab suci, iman dan ketakwaan itu. Itu adalah satu paket. Ya. Bagaimana memelihara iman dan takwa itu? Ya kuncinya itu tadi. Doa dan firman, usaha pelayanan yang baik dan benar, ya kan? Nah itu. Makanya biasanya, ya, itu ada schedule-schedule-nya. Kalau kita lihat di biara-biara itu, mengapa mereka konsisten menjadi biarawan, biarawati? Mereka ada schedule-schedule. Wah, itu schedule doanya, waktunya, kedisiplinannya, kejujurannya, kerja kerasnya, ya kan? Maka iman dan takwa itu bukan hanya sekedar ngomong, tetapi ya, jalan kekudusan itu ketika kita menjadi mahasiswa, kita belajar dengan sungguh, kita mengerjakan tugas-tugas dengan sungguh, dengan kejujuran, kita mengerjakan ujian tengah semester dengan sungguh, kita UAS dengan sungguh, kita mendapat nilai yang benar-benar dari hasil kerja keras, itulah jalan kekudusan. Kalau mencontek bukan jalan kekudusan, kalau ngepek bukan jalan kekudusan. Begitu. Sulitkah untuk melawan itu? Ya sulit, karena rayuan dunia, rayuan hawa nafsu kita kuat, apalagi rayuan iblis kan. Ya. Terkendala di situ, ya memang. Berikutnya adalah tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Kita harus minta kekuatan dari Yesus Kristus. Coba, apa yang terjadi dengan Yesus? Disalib kok dia, dibunuh. Ya. Jalan penderitaan itu. Jadi pengurus KMK itu harus menderita. Menderita perasaan, ya kan? Harus sabar, ya. Diomongkan, dijelekkan, dicerca, dihina. Kalau Yesus luar biasa, dia harus menerima jalan penderitaan itu. Jadi untuk menerima penebusan dosa itu, Yesus Kristus harus mengorbankan diri di kayu salib. Sama seperti kita, ya. Tidak bisa kita melakukan sesuatu, ya. Ya, kalau tidak mengikuti jalan salib Yesus. Orang itu mau melompat. Maunya Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agungnya dilewati, lalu tiba-tiba Minggu Paskah. Ini tidak bisa dong. Menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi orang Katolik itu harus mengikuti jalan salib Yesus Kristus. T-nya, tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Maka moralitas itu akan terbentuk. Maka gereja itu sudah 2000 tahun lebih terbentuk. Ya kan? Jadi hari raya Pentakosta itulah pertama-tama gereja itu terbentuk. Nah di situ caranya, metodenya, buat jadwal sistem disiplin iman yang ketat misalnya. Untuk diri sendiri, buat jadwal doa. Jam 4 bangun doa. Ya kan, tanda salib bersyukur. Ya kan? Kita ini kan tidak ada jadwal iman kita. Coba kita lihat orang-orang di biara. Itu kan ada jadwal-jadwalnya khusus. Jadwal doa sekian, jadwal kerja sekian, jadwal makan sekian, jadwal istirahat sekian, terjadwal. Jadwal retret sekian, ya kan? Nah begitu. Nah itu dia tipsnya. Jadi seperti itu dulu Olan. Waktu juga memisahkan nih. Tinggal beberapa detik. Bagaimana? Olan? Halo? Bisa ya? Ya? Ya, saya pikir pasti bisa. Nanti kalau memang masih kurang, bisa diputar lagi itu videonya di YouTube saya itu. Ya tetap saya rekam di sebelah.
Ya, baik, demikianlah yang bisa kita hadirkan pada hari ini. Kita akan berjumpa pada minggu depan. Ya, untuk materi selanjutnya itu adalah suara hati dan kaum muda. Demikianlah penyuluhan kita pada hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karena karya agung-Mu kami dapat berjumpa dalam kegiatan penyuluhan pada hari ini. Terima kasih untuk pengurus KMKUPB yang telah bersabar untuk menunggu para anggota pada hari ini. Semoga pada kesempatan atau minggu depan para anggota KMKUPB dapat bergabung kembali dan para pengurus KMKUPB dapat solid untuk melaksanakan program-program rencana terutama untuk pelayanan-pelayanan di KMKUPB. Semoga mereka diberikan kesehatan, nilai yang tinggi, dan juga yang paling utama para anggota KMKUPB dapat kompak bersatu dalam Yesus Kristus. Hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan diberikan kekuatan untuk belajar dengan sungguh sehingga mendapat nilai yang baik dan prestasi yang baik, dan akhirnya dapat selesai dengan tepat waktu dan memperoleh pekerjaan dan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya untuk karya agung. Berkatilah kami, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Sampai jumpa minggu depan ya. Makasih ya Pak. Selamat beristirahat Pak.